Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Perkenalkan nama saya Aufa Septian dengan NIM 20200510221 dari kelas E. Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang sangat menarik. Tapi hanya sekilas saja tentang hal yang sangat menarik. Apa itu? Baiklah, mari kita mulai dari sini. Apakah teman-teman pernah memikirkan bagaimana perubahan transformasi evolusi dari peradaban dan kemajuan yang dialami oleh manusia? Dari mulai zaman di mana kita masih bercocok tanam, bertani, sampai ditemukannya revolusi industri 1.0, adanya mesin uap, adanya mesin pabrik, kemudian adanya pesawat terbang, telepon, adanya komputer, adanya kota-kota modern, dan sampai sekarang adanya revolusi industri 4.0 atau revolusi 4.0 di mana ditemukannya artificial intelligence. Apakah teman-teman pernah membayangkan bagaimana ini semua bisa terjadi? Teman-teman sekalian, ini semua kemajuan yang dialami manusia ini hanya bisa terjadi karena satu hal. Satu hal yang sangat unik yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menimbulkan suatu ruang diskusi yang mantik, kemudian menimbulkan kemudian membuat terjadilah suatu perubahan, terjadilah suatu inovasi. Hal-hal yang kemudian membuat kita untuk bertanya mengapa, kenapa, bagaimana, karena apa, kenapa bisa, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang memantik semua kemajuan-kemajuan yang kita lihat seperti yang kita lihat tadi di sini. Dan hal ini juga yang melahirkan pusat-pusat peradaban manusia sekarang seperti kota New York, Jakarta, Dubai. Hal-hal yang saya bicarakan ini itulah membuat kenapa kota-kota yang menjadi pusat peradaban manusia ini sekarang bisa berdiri dan gagahnya. Selain itu, hal ini juga merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar tentang matematika, fisika, tentang sejarah, politik, sosiologi, apapun itu dimulai dengan satu hal ini. Apa itu? Hal yang saya bicarakan adalah filsafat. Iya, filsafat adalah induk dari segala ilmu, dan filsafat juga lah yang memantik semua kemajuan-kemajuan peradaban yang dialami oleh manusia. Dia yang memulai, filsafatlah yang memulai. Oke, saya jelaskan apa sih itu filsafat. Kenapa filsafat begitu penting dan memiliki peran sentral dalam kemajuan peradaban manusia. Oke, jadi kita mendengar kata filsafat, mungkin teman-teman akan familiar dengan muka yang satu ini, dengan gambar satu ini. Muka ini mungkin ilustrasi seorang tokoh filsafat di masa lalu, Socrates mungkin. Nah, orang-orang selalu membayangkan filsafat dengan artinya adalah, oh ini filsafat berpikir tidak jelas, cuma tentang berenung, berdebat, atau filsafat cuma tentang anti Tuhan dan lain sebagainya. Namun tidak selalu demikian, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Filsafat juga bisa melahirkan hal-hal yang produktif, hal-hal yang menciptakan konstruktif dalam masyarakat. Konstruktif dalam masyarakat. Oke. Nah, kalau filsafat itu memang berasal dari Yunani ya, berasal dari kata Yunani, maksud kata filsafat ini berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia. Yang philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Namun saya tidak akan menjelaskan hal ini. Teman-teman bisa search ini di Google. Ya, saya akan menjelaskan hal yang tidak terlalu teknis dari filsafat. Karena hal itu kadang ya hal yang lebih dalam di filsafat. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya di ilmu jurusan filsafat maupun di tempat-tempat lain. Nah, di video kali ini, filsafat itu singkatnya adalah metode berpikir. Ya, metode atau cara untuk berpikir. Karena berpikir itu juga harus ada caranya biar nggak salah. Kan dari berpikirlah kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, karena ketika orang berpikir itu bisa saja ada logika fallacies atau kesalahan dalam berlogika yang akhirnya premis atau kesimpulan yang dilahirkan itu tuh tidak benar. Akhirnya salah, orang tangkap salah. Nah, filsafat itu hadir untuk meluruskan cara berpikir ini, metode. Karena berpikir pun harus ada caranya, teman-teman. Nah, oke, sebagai contoh, mari kita lihat video ini sebentar. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah kata-kata, cuman semungkin kalimat atau kata-kata yang memantik pemikiran kita, yang kemudian melahirkan sebuah diskusi. Kata-kata tadi itulah yang membuat
kita kemudian berpikir, apa sih maksudnya? Kenapa sih demikian? Kenapa bisa demikian? Nah, hal-hal inilah sebenarnya dasar-dasar filosofis yang kemudian membuat suatu perubahan dalam diri kita. Kalimat seperti untuk mengubah dunia, ubah diri kalian sendiri, terlebih dahulu dari Mahatma Gandhi, itu menciptakan suatu perenungan dalam diri kita sendiri tentang egoisme, tentang individualisme, tentang perubahan dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh dari filsafat. Oke. Nah, selain itu, filsafat yang bercerita atau memikirkan tentang alam melahirkan ilmu fisika. Filsafat yang bercerita tentang cara menjalankan negara yang baik melahirkan konsep bernegara dan demokrasi. Bahkan berpikir tentang bagaimana menjalankan suatu peraturan, menjalankan permainan dengan benar, melahirkan peraturan-peraturan olahraga, seperti peraturan sepak bola misalnya. Nah, itulah salah satu bentuk kontribusi dari filsafat. Nah, kita mungkin dari seluruh dunia, filsafat kita mempelajari dari banyak hal. Kita bisa pernah mendengar tokoh-tokoh yang mungkin beberapa teman mungkin belum tahu terlalu dalam ya, orang-orang seperti Ibnu Sina. Sebenarnya tokoh-tokoh filsafat, orang-orang seperti Confucius, orang-orang seperti Socrates, ataupun orang-orang seperti Plato. Nah, selain 4 tokoh ini tentu kita bisa belajar filsafat dari tempat lain dan sumber-sumber lain. Tapi ini tokoh-tokoh filsafat yang terkenal di masa lalu ya. Nah, selain ini ada satu orang yang ada sumber lain yang kita bisa belajar filsafat, misalnya kita belajar filsafat dari Pak Surwandono itu sendiri. Oke, salah satu dosen filsafat favorit saya sendiri. Oke. Next, sekarang ini peta besar perjalanan filsafat dari masa ke masa. Nah, di masa awal filsafat ini dikembangkan oleh orang-orang yang ada di layar ini. Nah, ini masa-masa awal ini filsafat masih berkembang sebagai sebuah bagaimana keyakinan menjalankan kehidupan, bagaimana metode ini dan lain sebagainya. Ini masih di mana filsafat itu masih sekedar aliran kepercayaan yang paling tradisional. Ini masih pertama-tama masa awal filsafat itu dari tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Namun kemudian filsafat berkembang menjadi zaman klasik. Zaman ada orang-orang hebat seperti Socrates, Aristoteles maupun Plato. Yang mulai di zaman ini filsafat mulai dianggap sebagai disiplin ilmu yang pasti, yang mana kemudian orang-orang ini melakukan diskusi tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik. Hadirlah demokrasi, lahirlah konsep-konsep bernegara, konsep klasik dari bernegara dan lain sebagainya. Nah, kemudian filsafat berkembang di abad pertengahan. Di abad pertengahan ini agama dan filsafat itu saling bersentuhan. Bahkan terkadang filsafat ditantang untuk membuktikan kebenaran adanya Tuhan. Di zaman ini ada kontrol gereja yang besar terhadap filsafat, sehingga ada berapa kali juga terjadi bersinggung antara filsafat dan agama, misalnya di kasus heliocentris dan geocentris. Namun saya tidak akan menjelaskan hal ini lebih dalam ya. Oke. Kemudian filsafat berkembang di zaman Renaissance. Nah, di zaman ini ada pembaharuan, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi. Nah, para filsafat juga tidak bisa tinggal diam. Mereka melahirkan suatu hal-hal yang sifatnya produktif untuk demi kemajuan dan peradaban manusia itu sendiri. Nah, kemudian di zaman modern, di mana kita mulai hidup di zaman yang lebih kompleks, di mana untuk mengatur dan mensejahterakan lebih banyak lagi manusia karena manusia semakin berkembang populasinya. Adalah pemikir-pemikir filsafat. Ada Karl Marx yang bercerita tentang bagaimana ekonomi harus dijalankan, bagaimana sistem ekonomi itu. Ada nama Immanuel Kant, dan juga lain sebagainya. Nah, itulah perjalanan dari filsafat di masa awal sampai masa modern. Nah, karena waktu saya terbatas, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Jadi teman-teman jika penasaran, teman-teman bisa mendalami filsafat lebih dalam lagi dari semua berbagai sumber. Pastikan saja sumber itu kredibel dan valid. Oke? Nah, ada alasan, ya, teman-teman. Ada alasan kenapa dalam jenjang pendidikan, jenjang tertinggi itu dinamakan PhD atau sering disebut dengan Philosophia Doctor. Nah, yang artinya adalah sepintar apapun seorang, bagaimanapun dia akan kembali juga mempelajari filsafat. Karena filsafatlah dasar dan terkadang juga final dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mungkin kita tidak akan melahirkan banyak filsuf yang sehebat Socrates maupun sebagainya. Namun tetap tanamkanlah jiwa-jiwa filsafat dalam diri kita. Bertanya itu juga merupakan langkah-langkah
untuk melakukan filsafat, melakukan metode-metode filsafat, bertanya, berpikir kritis. Walaupun banyak orang-orang tidak suka kita nanti kita bertanya, mungkin beberapa orang kesal, sebal, tapi namun itulah juga yang terjadi kepada para pemikir-pemikir filsuf di zaman dahulu. Mereka juga bertentangan, mereka juga dihukum oleh masyarakat, mereka juga tidak disukai karena pemikiran mereka terlalu kritis, mereka terlalu berlebihan. Namun pastikan Pak Surwandono selalu mengatakan bahwa filsafat tidak boleh hanya selalu utopia. Dia harus melahirkan produktif dan melahirkan hasil yang output yang benar dan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin pekerjaan di dunia filsafat sekarang tidak terlalu digandrungi, namun filsafat menjadi dasar dari banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Orang-orang seperti Dayar ini, seperti Dian Sastro maupun Bruce Lee, orang-orang ini memiliki dasar pengetahuan lulusan filsafat. Nah, hal itu membuat mereka menjadi konsep yang matang sehingga mereka bisa menerapkannya di kehidupan mereka yang lain. Itulah salah satu kepentingan atau kegunaan filsafat. Baiklah, teman-teman sekalian, sekian informasi yang saya sampaikan pada teman-teman. Maafkan ilmu saya masih sangat sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.